Ya, silakan dibuka kameranya. Baru 15 orang ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Betul, Pak. saya sudah share di grup mengenai materi hari ini ya. Sebentar. Saya share dulu. Ya, kita akan bahas mengenai masalah instalasi listrik ya. Nanti kemudian pemadam kebakaran minggu depan yaitu mengenai masalah ME ya. Jadi termasuk instalasi pendistribusian maupun instalasi pembuangan itu juga dikategorikan sebagai ME, walaupun sipil juga dapatkan mata kuliah itu ya, karena ini memang di bangunan gedung. Instalasi listrik juga yang dibahas adalah instalasi listrik yang ada di bangunan gedung ya, bukan yang di bagian lainnya. Ini klasifikasi ya, tegangannya itu ada tegangan rendah, menengah, dan tinggi. Samping itu juga ada yang ekstra tinggi ya. Makanya saudara kena SUTET ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi ya. Nah, kalau untuk rumah tinggal itu tegangan rendah ya, TR. Sedangkan kalau untuk industri, kemudian untuk bengkel mungkin ada yang sampai menggunakan tegangan menengah. Tapi untuk bengkel yang seperti di kita, ya di bengkel sipil, lab sipil, itu masih tegangannya adalah tegangan rendah, di mana voltasenya itu antara 220, ada juga yang sampai 380. Nah, itu dibedakan ya. Kalau yang 380 volt itu untuk yang mesin-mesinnya. Makanya bentuk dari stikernya dan bentuk dari eh, colokan itu berbeda dengan yang ada di rumah. Sehingga tidak bisa saudara memasukkan perangkat saudara, misalnya untuk charger HP, tidak bisa di bengkel yang bentuk dari stop kontaknya itu berbeda dengan yang ada di rumah. Karena itu tegangannya 380. Ya pasti langsung habis gitu ya. Perangkat atau alat yang saudara gunakan kalau dicolokkan pada tegangan yang tidak sesuai. Nah, kalau untuk rumah tinggal ya semuanya dengan tegangan yang 220. Kemudian untuk bangunan-bangunan itu juga 320. Ya. Nah, itu 380 memang didesain untuk mesin-mesin yang memang memerlukan tegangan yang tinggi. Ya. Kemudian kalau yang tegangan tinggi itu antara 70 sampai 150 kilovolt, ya 150.000. Kemudian yang ekstra tinggi itu sampai dengan 500 kilovolt. Ya. Ini biasanya kalau tegangan menengah itu untuk yang rel kereta ya, maaf, tegangan yang listrik ya untuk kereta listrik ya. Bahkan ada yang pakai tegangan tinggi ya. Jadi antara tegangan menengah dan tegangan tinggi.
Nah, ini sistem jaringannya untuk tegangan menengah. Ada RST, yaitu 3 fase. Ada fase line 1, 2, dan 3. Kemudian ada yang netralnya. Ya, makanya kadang-kadang kalau saudara di rumah itu menggunakan 3 kabel. Ya. Itu kabel untuk positif, negatif, dan netral. Ya, biasanya seperti itu. Nah, itu warnanya ada merah, kuning, hitam, kemudian yang 0 itu yang biru. Ya. Itu biasanya seperti itu. Tergantung dari pemasangannya. Ya, mestinya sudah tahu lah ya. Untuk yang 3 fase, ya, RST ya. Kadang-kadang nolnya tidak dipasang, nah itu ya. Yang biru ya, kabel birunya tidak dipasang. Harusnya tetap dipasang karena itu untuk yang langsung ke dalam arde atau ditanam dalam tanah. Ya. Nah, ini groundednya ya, grounding atau arde itu untuk protective earth ya. Itu memang harus ya dipasang ya. Dipasang biasanya ini dimasukkan gitu ya. Kemudian nanti tahanannya berapa? Bisa di bawah 1 ya. Kalau di bawah 1 ya kita harus melakukan pengujian sampai didapat kurang dari 1 ya. Misalnya 0,8 tahanan yang ada di arde itu. Ini arde ini kawat baja yang dihubungkan dengan batang baja, batang kuningan ya, batang kuningan karena alatnya dari batang kuningan yang ditanam ke dalam tanah. Ya. Tanam ke dalam tanah nanti diukur tahanannya. Nah itu berapa ohm? Ya, biasanya kurang dari 1 ya. Tapi ada juga yang mensyaratkan lebih dari 1 ya. Tapi yang bagus adalah kalau dia kurang dari 1. Nah biasanya itu ditanam sampai mendapatkan air, ya, sampai mendapatkan air itu ardenya. Dia akan berfungsi kalau terjadi hubung singkat, ya, sehingga itu disalurkan ke dalam tanah. Maka nanti jangan heran kalau di situ pasti ditanam ya batang tembaga atau kuningan ya, biasanya tembaga atau kuningan ya ditanam ke dalam tanah ya. Nah, prinsip dari instalasi listrik pertama adalah dari sisi keamanan ya, harus betul-betul aman. Oleh karena itu instalasinya itu ditutup ya, instalasinya ditutup, sebaiknya dimasukkan ke dalam dinding ya. Setelah dindingnya jadi, kemudian diketrik ya, dimasukkan dan dilindungi, artinya ada pipanya ya. Ada pipa konduit yang dimasukkan ke dalam dinding, kemudian diplester dan diaci sehingga tidak terlihat, agar lebih rapi. Sehingga kalau ada yang menyenggol itu tidak ada masalah gitu ya. Beda kalau dia terbuka ya. Di dalam tanah pun juga harus tetap masuk ya ke dalam pengaman ya. Supaya tidak muncul di permukaan yang nanti akan membahayakan dari sisi keamanan. Jadi sistem keamanannya itu perlu dijaga, itu yang pertama. Nah, ini karena kematian dan sebagainya ya, akibat listrik itu sudah banyak lah ya. Ini efek listrik pada tubuh kita ya. Yang penting adalah harus kita hindari. Jangan sampai ada korban jiwa pada proyek kita ya. Ini bahaya-bahayanya ya. Nah, ini kalau kabel yang seperti ini nih ya hati-hati ya. Jangan kabel sembarangan ke sana kemari, ini kan bingung ya. Nah, hindarilah hal-hal yang semacam ini. Kemudian ini proses ya, ini juga harus betul-betul safety-nya itu diperhatikan. Ini contoh-contohnya sudah cukup banyak, yaitu gambar-gambarnya nanti bisa dilihat. Nah, ini ya.
menggunakan dalam kondisi basah, kemudian ini ya, itu kan bahaya. Kemudian kabel yang masih seperti ini itu masih dipelihara. Kemudian ini ya ada satu deretan stop kontak, extension kabel. Kemudian dari ini isinya berapa gitu ya. 1, 2, 3, 4 disambung lagi. Nanti di sini 1, 2 disambung lagi, ya itu juga harus hati-hati. Nah, kalau hanya untuk komputer itu kan wattnya kecil ya, wattnya kecil nggak ada masalah. Tapi kalau ini 4, satu untuk kulkas, satu untuk rice cooker, satu untuk magic jar, atau satu lagi untuk apa? Kipas angin, disambung lagi untuk AC, untuk waduh, ini langsung mati gitu ya. Artinya bebannya ini menjadi besar. Kalau bebannya besar, panas, maka MCB-nya akan turun, listrik mati. Nah, itu jangan dicoba untuk dinaikkan MCB-nya, nanti jelek lagi. Karena apa? Ini bebannya berat. Ya, dari satu stop kontak, ini yang tidak boleh. Ya. Makanya stop kontaknya itu dibuat cukup banyak ya dalam sebuah bangunan, ya, tidak hanya satu, supaya tidak seperti ini ya untuk kabel-kabelnya. Ini ya ini ya karena kebakar ya, luka bakar ya kalau kena tangan. Makanya pengamanan itu juga harus betul-betul diperhatikan. Ya, kalau perlu diberikan tulisan-tulisan, ya, misalnya danger gitu ya, bahaya, jangan dioperasikan, do not operate ya, dan seterusnya. Itu dalam hal pengamanan ya. Kemudian yang kedua, di samping keamanan, itu keandalan. Ini untuk mengurangi, mengatasi kerusakan dalam batas-batas normal. Termasuk sistemnya yang sederhana, ya, mudah untuk dimengerti dan pengoperasiannya itu mudah, ya, pada keadaan normal. Nah, ini yang keandalan. Pertama adalah keamanan, yang kedua adalah keandalan dari instalasi-instalasinya. Kemudian ketersediaan, jadi semua peralatan itu harus mudah diatur menurut operasi masing-masing. Jadi harus ya satu itu untuk satu, ya, stop kontaknya. Ya bisa saja satu dibagi 3, tapi harus tahu kemampuannya karena diameter dari apa kabelnya itu menentukan. Misalnya kalau untuk stop kontak itu 3 kali 2,5 minimal. Ya. Atau kalau menggunakan 2 ya 2 kali 2,5 milimeter. Jangan menggunakan yang 1,5. 3 kali 1,5 atau 3 kali 2 kali 1,5. Jadi 3 kali 1,5 atau 2 kali 1,5 itu untuk lampu. Karena lampu kan mungkin berapa sih, 100 watt mungkin ya. Tapi kalau untuk stop kontak itu yang 2,5. Itu yang pejal ya, yang pejal bukan yang serabut, bukan yang serabut. Jadi ketersediaannya kalau mau di extension ya extensionnya harus yang benar. Kemudian kemudahan. Ya, ini kemudahan sumber daya cadangan diperlukan untuk memberikan daya dan seterusnya. Jadi kemudahan dari kita mendapatkan sumber listrik itu juga perlu kita perhatikan. Ya. Kemudian pengaruh lingkungan ya, misalnya ada ini dan seterusnya itu mohon diperhatikan. Nah, tentunya masalah ekonomis itu juga perlu kita pertimbangkan. Tetapi ya tadi dari keamanan, ya pengaruh lingkungan dan seterusnya, kemudahan, keandalan, ketersediaan itu menjadi catatan buat kita dalam mendesain ya sebuah bangunan ya, listrik pada sebuah bangunan. Ini definisi istilah ya, peralatan listrik, instalasi listrik, bagian aktif dari peralatan ya, nanti apa sih instalasinya ya. Kemudian tegangan, imbas atau bocor, arus lebih gitu ya.
arus nomina, arus gangguan, dan sebagainya. Itu istilah-istilahnya. Arus gangguan yang mengalir kepada tanah, mungkin ada gangguan di sana. Ya. Ini komponen-komponennya. Ini ya. Kalau kita punya ini standar ya LMK, ya, lembaga yang masalah kelistrikan yang menangani masalah kelistrikan, ya. Kemudian ada ini kalau di Indonesia, ya. Kemudian ada yang British Standard, kemudian Australian Standard, JIS, dan seterusnya. Ini jadi pemilihan komponen-komponen listrik kalau di Indonesia sudah ada. Ada tulisannya SPLN atau SNI atau LMK, ya. Ini yang di Indonesia. Itu sudah sesuai dengan standarnya. Ya, misalnya seperti ini, ya, logo-logonya kalau menggunakan negara lain, ya. Tapi kalau di Indonesia itu ada ini, ya, ada LMK, SPLN, ya. Kemudian tadi mungkin ada SNI, ya, ini kabel-kabelnya. Jadi kalau yang ini sudah dites, ya, ya, maka diberi tanda lembaga masalah kelistrikan, ya, LMK itu. Jadi yang memang khusus melakukan pengujian, ya, LMK, kemudian ada SPLN gitu, ya. Ini standar untuk PLN, ya, LMK itu sudah melalui uji coba. Atau ada yang menggunakan istilah SNI, ya, nggak apa-apa, ya. Nah, kemudian tegangan, ya. Ini kalau yang satu fase yang 220, ini di rumah-rumah kita. Kalau yang 380 volt itu yang 3 fase. Ini biasanya tadi seperti saya sampaikan untuk peralatan-peralatan yang memang memerlukan tegangan lebih besar dibandingkan tegangan untuk rumah tinggal, ya. Ini masih tegangan rendah, ya. Ini ada arus, ya, daya, penggabungan, dan sebagainya, ya. Daya ini kan dalam satuan watt. Watt itu volt ampere, ya. Karena daya itu kan voltasenya dikali dengan arusnya. Jadi volt ampere atau watt, ya. Itu daya. Ini kalau gangguan hubung singkat, ya. Nah, ini RST, ini normalnya, ya. Nah, kalau ini dan ini akan menimbulkan hubung singkat, ya. Nah, tentunya nanti ini jadi satu, T-nya sendiri, normalnya sendiri, ya. RST ini bisa RST atau ini kalau yang 3 fase, ya, 3 fase. Tapi kalau kalau 1 fase itu hanya 3, ya. Ada R atau T atau S, kemudian ditambah dengan normal, ya. Ini kalau terjadi gelombang, ya, hubung singkat itu, ya, dia akan seperti ini. Sehingga kabelnya ini akan panas. Karena apa? Ini arusnya ada lonjakan-lonjakan arus, ya. Sehingga dia akan panas. Kalau panas, maka kemudian kalau menggunakan di rumah itu, ya, itu menggunakan atau bangunan itu menggunakan MCB, maka MCB-nya akan turun, ya. Karena apa? Ini panas. Kalau hubung singkat ini jelas, ya, karena arus hubung singkat, ya. Artinya ada korsleting, ya, hubung singkat itu korsleting di situ. Otomatis mati MCB-nya. Kalau menggunakan sekring, maka sekringnya akan putus. Hati-hati kalau memang menggunakan sekring putus itu hal biasa. Jangan kemudian diganti dengan kabel yang lebih besar, di jumper itu, ya, ada istilah di jumper. Jadi jangan bangga kalau sekringnya itu tidak putus. Karena di jumper, ya, jangan tiru orang yang tidak tahu listrik, hanya mencoba-coba. Jadi dia jumper dengan kawat yang lebih besar. Akibatnya begitu terjadi hubung singkat, ini kabelnya panas, harusnya sekringnya putus.
Itu pengaman sekring itu ya, kalau menggunakan sekring. Tapi kalau di jumper, sehingga dia tidak putus, ya ini tetap panas. Karena ini tidak jeglek gitu ya, tidak turun listriknya. Gitu. Listrik tetap nyala, tapi ini panas, nah, jadi kebakaran. Nah, sehingga itulah yang kenapa terjadi kebakaran pada arus hubung singkat. Ya. Karena panas, mestinya MCB-nya turun. Kalau MCB-nya turun, tidak ada arus, berarti ini akan dingin dengan sendirinya. Makanya coba kalau ada beban lebih atau terjadi hubung singkat, maka MCB turun. Langsung saudara naikkan, kan tidak bisa. Langsung di-on-kan kan tidak bisa. Karena apa? Ini masih panas. Kabelnya itu masih panas. Jadi harus ditunggu dulu dalam waktu beberapa detik ya. Atau mungkin menit, 2-3 menit sudah dingin, nyalakan, dia akan menyala. Tapi kalau ini menghubung singkat, korslet berarti harus dibetulkan dulu yang korslet itu bagian mana. Dicari dulu. Kalau bagian yang korsletnya sudah dicari, sudah ketemu, baru itu bisa nyala. Tapi kalau enggak ya jeglek lagi, nyalakan jeglek lagi. Berarti ada hubung singkat pada instalasi listrik yang ada MCB-nya tadi. Karena MCB tidak hanya satu. Nah, bisa MCB itu 3, 4, atau 6, atau mungkin ada 10, karena memang setiap itu satu MCB bisa terjadi seperti itu. Ya. Itu yang perlu diperhatikan. Ya. Ini harusnya cut off ya, titik ini. Dari sekring ya, dari sekring atau MCB. Tapi kalau enggak ya itu tadi ya seperti saya sampaikan itu. Ini MCB ya pemutus tegangan ya itu miniatur circuit breaker ya MCB itu. Nanti bentuknya akan terlihat ada ya pemutus. Nah ini MCB-nya. Ya. Atau ya seperti ini ya ini. Satu ini ya. AC aktuator lever ya. Jadi ini akan putus, nanti dinaikkan ya. Kalau ini dinaikkan on lagi. Tapi ya tadi bahwa bagian yang korslet itu diperbaiki dulu. Misalnya kalau tidak diperbaiki yang mengakibatkan korslet itu lampunya, maka lampu itu dimatikan dulu. Oh nyala berarti artinya saluran itu bisa berfungsi dengan baik. Tapi dengan catatan lampunya dimatikan. Berarti lampu itu yang korslet. Atau peralatan saudara yang korslet. Ya, mungkin di dalamnya pas mau memasukkan laptop mati gitu ya. Dinaikkan nggak bisa. Setelah laptopnya dicabut bisa nyala. Berarti laptopnya yang korslet. Nah itu harus perbaiki terlebih dahulu ya. Kalau enggak ya turun-turun terus. Ini MCB ya. Ini pengaman yang paling sementara ini paling bagus ya karena ini pemutus hubungan ya. Ini kan MCB itu pemutus hubungan ya, artinya pemutus tenaga listriknya ya. Nah, ini ada yang satu tunggal, satu pol ya tunggal, ada yang 3 ya. Ini yang ini ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 ya ini. Jadi kalau memang satu ya satu. Nanti dipasang lagi berikutnya satu lagi jadi 2, pasang lagi jadi 3, jadi 4. Atau langsung 3, ada yang langsung 3, jadi bisa dipilih. Ya. Ya itu memang tugasnya orang listrik ya. Tapi kita tahulah cara kerjanya itu seperti ini ya. Karena nanti kalau kita semua bisa, wah nggak perlu orang listrik lah. Kasihan yang alumni listrik ya. Nanti nganggur karena sipil tahu masalah listrik gitu. Ya kita perlu tahu. Saya di proyek juga di dalam pengawasan kalau ME saya pas kerja ditugaskan di tempat lain,
ya sepanjang hanya masalah ini bisa, tapi kalau sudah tufur yang besar-besar ukurannya yang tertanam di dalam tanah, saya nyerah terus terang. Tapi kalau untuk instalasinya, misalnya harus 3 kali 2,5 ya saya tahu. Saya bisa periksa 3 kali 2,5. Kemudian standar SNI-nya ada, oke, saya bisa mengawasi ya. Tapi kalau sudah masalah tufur dan lainnya ya harus orang ME-nya yang harus. Orang ME-nya sedang tugaskan di tempat lain ya kita minta ganti ya. Gitu. Jadi jangan menangani sendiri kalau kita tidak tahu. Nah, ini MCB. Nah, ini kabel ya. Kabelnya itu bisa macam-macam ya kabelnya. Ini kabel, ya itu kan menghantarkan arus ya. Makanya juga harus jelas konduktornya ya. Kemudian isolasinya seperti apa. Ada pelindung luar. Jadi ada 3 ya, ada kabelnya dari tembaga itu ya, kemudian diisolasi dengan warna ya, bisa warnanya ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang biru. Kemudian pelindung di luarnya ya yang putih biasanya warnanya ya. Ini kode-kode ya, ada N. Ini Y, ini isolasi PVC. N itu kabel jenis standar dengan tembaga sebagai pengantarnya ya. Kemudian NA itu kabel jenis standar dengan aluminium. Jadi NY itu yang isolasi PVC. Ya, ini kode-kodenya ya. Sebagai contoh NYFGBY. Ya, NYFGBY. Nah, itu berarti ada 4 kali ini dan seterusnya. Ini contohnya saja ya. Tapi ini ada 4 ya. Biasanya kita hanya 2 atau 3. Misalnya NYA. NYA ini thermoplastic building wire ya. Ini ukurannya ya sampai 500 mm, kawatnya tembaga, isolasinya PVC ya. Y ini tadi kan PVC. NYA. NYA ini ya, ini ada tembaga pecal kemudian isolasi PVC. Ini 1. Ya 1. Kemudian kalau ini NYAF ya, ini thermoplastic building wire. Nah, ini tembaganya ya, ini serabut tembaga, kemudian isolasi PVC. Ini serabut. Kalau yang tadi pecal ya, tembaga pecal ya. Jadi kalau pecal itu ya kawat, 1 kawat ya. Tapi kalau yang serabut, nah itu yang ada kan kabel yang jenisnya serabut. Itu NYAF ya. Kalau tadi NYA ya. Ya, ini nanti jenis-jenisnya. Ya, kalau NYM itu, NYM ini 2. Ya, ini pecal, kemudian ada isolasinya, ada isolasi lagi. Ya, ada 2 atau 3. Ini NYM-nya 3 kali 2,5 mm persegi. 3 itu berarti ini 3 kabelnya ada 3. 2,5 mm itu luas penampangnya. Ya, nanti dites diameternya berapa. Ya, diameternya berapa kali 1/4 D kuadrat, itu kan luasnya. Nah, itu kalau ketemu 2,5 mm persegi, nah itu berarti NYM yang 3 kali 2,5. Tapi kalau 3 kali 1,5 berarti lebih kecil, ya, karena diameternya pasti lebih kecil. Karena luasannya 1,5 mm persegi. Itu NYM. Ya, ini NYM-nya bisa macam-macam, 2,5, 4 ya. 3 kali 1,5, 2,5, 4. 3 ini karena 1 positif, 1 negatif, 1 netral ya. Gitu. Ini yang NYY ya NYY ini ya. Jadi ini banyak ya. Bukan serabut ya, bukan serabut tapi pecal ya, pecal yang diulit ya. Itu yang NYY.
Nah, sistem pemasangannya itu ada yang di luar gedung, outdoor, ada yang di dalam gedung. Nah, kalau instalasi yang ada di dalam itu sebaiknya yang di dalam tembok atau dinding, inbo, ya, in plaster. Ya. Kalau ini yang di luar, artinya dindingnya sudah di plaster, sudah diaci, kemudian dipasang instalasi, ya, instalasi pemasangannya dimasukkan ke konduit, ya, pipa, tapi pipanya berada di luar dinding. Nah, ini kan kurang bagus. Ya. Rapi sih rapi, tapi dari segi artistiknya kurang. Sebaiknya kalau masang ya di inbo, ya di dalam dinding, tembok, ya, kemudian di plaster dan di aci, ya itu bedanya. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya. Itu yang sistem inbo, ya. Kemudian sistem outbo juga ada kekurangan dan kelebihannya. Tapi yang jelas akan terlihat kurang apa dari segi artistiknya itu kurang. Mungkin kalau ada kabel-kabel yang putus itu bisa lebih mudah karena outbo, ya. Tapi kalau yang inbo kan mesti dibongkar. Ya, kalau ini enggak, itu salah satu kelebihannya. Tapi kekurangannya ya tadi dari sisi artistik. Demikian juga kebalikannya untuk yang inbo. Ini sistem di kabel, ada 3 jenis, ya. Ada yang langsung, ya, dipasang, atau ada yang menggunakan rak atau tray kabel. Ya. Kabel tray itu ada yang menggunakan kabel tray. Kabel trailnya itu nanti kabelnya disusun, ya. Tapi ada juga yang dia berada di bawah lantai, ya. Jadi pemasangannya bisa macam-macam. Ini instalasinya ada yang indoor maupun yang outdoor, ya. Nah, ini ya. Ini kabel tray, pakai kabel tray. Kabel tray ini dari apa ya, besi atau yang plat yang digalvanisir, ya, bentuknya kayak apa, ada ketinggiannya, kemudian lebar dan tinggi, ya, seperti saluran gitu, tapi tingginya ini kecil, ya, seperti ini. Nah, ini tempat untuk kabel-kabel, itu kabel tray. Mungkin nanti di gambar yang lainnya itu jelas, ya, kabel tray. Ini kalau lampu. Nah, ini kalau yang TL, ya, tube light preset mounted, itu dia di dalam, artinya ada ceiling gypsumnya. Ini menggunakan pipa konduit, ya. Ini harusnya masangnya begini. Kalau yang di luar, nah ini masangnya begini. Ceiling mounted, ya. Ini ceiling mounted, jadi dia di luar ini ceilingnya, plafon, dia di luar plafon. Kan ada yang masang begini, ya, di luar plafon. Kan kurang bagus gitu kalau di luar plafon. Mestinya ya yang di recessed, ya, mounted ini. Recessed mounted itu yang di dalam. Artinya ini sejajar dengan ceiling gypsumnya, ya. Plafon gypsum, ceiling itu kan plafon, ya. Itu. Jadi kalau ini sejajar itu lebih rapih, ya. Ini yang inbo, yang inbo. Tapi kalau yang ini yang outbo, ya, ini outbo karena di luar. Ini kurang bagus, ya, dari sisi artistiknya. Tapi ya terserah dalam apa perencanaan itu sesuai disesuaikan dengan gambar perencanaannya. Kita hanya melaksanakan kalau saudara sebagai pengawas atau saudara sebagai pelaksana, maka tinggal melaksanakan saja inbo atau outbo. Tapi kalau kita sebagai perencana, ya kita buatlah yang inbo seperti ini, ya. Artinya ceilingnya ini dengan permukaan apa lampu itu sejajar, ya. Itu akan lebih rapi dibandingkan yang outbo seperti ini, ya. Nah, saklar dan juga stop kontak, ya. Kalau saklar itu kurang lebih 1,5 lah, ya, 1,5 tingginya. Tapi kalau stop kontak itu kurang lebih 30 cm dari lantai, ya.
Jadi kalau stop kontak itu 30 cm dari lantai, kalau saklar itu 1,5. Tapi ini standar ya, kalau saudara Pak boleh nggak supaya tidak mengganggu anak-anak, ini saya naikkan stop kontaknya, ya boleh aja. Stop kontaknya 1,5 karena untuk kulkas misalnya, ya boleh aja. Rumah-rumah sendiri sih ya. Tapi kalau merencanakan itu standarnya ini 30 cm dari lantai. Dari lantai ya, bukan dari lantai betonnya, bukan. Karena kan keramiknya ya sudah ada, ini baru dipasang. Jadi setelah keramik ada, ini baru dilubangin ya. Nah, 30 cm dari keramik ya. Untuk stop kontak. Sedangkan untuk saklar itu 1,5. Ini nanti dibaca di sini ya, saat stop kontak dan saklar. Nah, ini pipa-pipa konduitnya, kan ada pipa-pipa ya. Ini untuk instalasi di bawahnya ya. Sedangkan lantai di atas itu ngambil dari atasnya lagi ya. Ini nempel. Pipa-pipa konduitnya ini nempel ya. Kemudian nanti ini di klem ya, ada klem-klemnya seperti ini. Mungkin kalau kurang jelas ya ini ya, kelihatan ya. Ini. Jadi ada klem-klemnya. Ya tinggal dibaut aja ya. Pakai visor, dibor pakai visor, kemudian di baut ya, skrup ya. Ini instalasinya ya, ini pipa-pipa konduitnya. Nanti kan di plafon ya, kan nggak kelihatan. Ya. Nah, bisa juga dimasukkan ya, tapi kalau dimasukkan ini pemasangannya mestinya ada pipa-pipanya ya, jangan telanjang begini gitu ya. Ini kalau sudah dicor begini, kemudian terjadi kerusakan, ya sudah, nggak bisa diperbaiki apa-apa. Tapi kalau menggunakan pipa, itu bisa ditarik kabelnya. Ya, kabelnya bisa ditarik. Nah, jadi harusnya pakai konduit, ya, pipa konduit. Nah, ini yang disebut dengan tray, ya. Tray-nya itu seperti ini. Nah, biar rapih, ya, kabel-kabelnya ini rapih. Dari lantai 30 ke lantai 1, ya dia kan ada shaft-nya ya, shaft khusus untuk listrik. Shaft khusus untuk listrik. Nah ini kalau kabelnya begini kan rapih gitu ya. Nah ini di atas, nanti di bawahnya dan seterusnya. Ini kebetulan yang banyak ya kabel-kabelnya. Ini kabel tray namanya. Ya. Ini yang ke bawah ya, dari kabel tray kemudian ke bawah. Ini ada shaft-nya khusus untuk listrik ya. Jadi dibedakan shaft-nya. Ini yang ya MCB-nya, perlengkapannya. Ini dari lantai terus gambar-gambarnya ya. Itu. Ya, itu ini yang tadi contoh kabel tray, ya, ini kabel tray yang besar. Kalau kabel tray-nya yang kecil ya dia yang kecil ya, artinya tetap ada seperti tempat ini ya, tempat untuk kabelnya ya. Misalnya sebentar. Ini misalnya nah, dia ukurannya ya seperti ini. Dari sini misalnya, kemudian, nah, kemudian ini ya, ini ada lagi yang di sini, kemudian, nah, ya, nah, nah, ini ya. Nah, ini nanti, ini yang kabel tray-nya ya, yang saya tebalkan ini kabel tray-nya gitu kan. Nah, ini nanti ada kabel ya, di sini ini ada kabel ya. Nah, ini nanti kabel-kabelnya di sini nih, ada kabelnya. Ini ada kabel di sini. Kemudian di sini ada kabel lagi. Ini ada kabel. Nah, ini kabel tray ini yang nanti
ya panjangnya sesuai dengan ruangan yang yang dipasang kabel-kabel ini. Ya. Ya biasanya berada di bawah ya. Ini biasanya berada di bawah, lantai bawah. Itu karena apa? Kumpulan dari kabel-kabel, ya kumpulan dari kabel-kabel. Sedangkan kalau yang di lantai lainnya tadi itu ya disesuaikan dengan ini ya. Ya tadi gambar, nah ini ya. Nah ini kan di sini. Nanti ini semua kan masuk ya. Nanti ke turun, nah di bawah itu nggak ditempel lagi karena apa? Makin ke bawah kan jumlahnya makin banyak kan. Makin ke bawah jumlahnya makin banyak, makanya pakai kabel tray di yang paling bawah. Kalau di atas enggak, di lantai 30 cukup begini, lantai 29 cukup begini. Nanti ada shaftnya, turun pipa, nah itu pasang kabel tray. Nah yang di bagian bawah itu yang paling banyak, nanti menggunakan kabel tray yang seperti ini ya. Ini yang bagian paling bawah. Ya, itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan mengenai masalah listrik. Sekali lagi bahwa pengetahuannya ya hanya sekedar pengetahuan, tidak mendalam ya. Paling tidak kalau ada orang masang, saudara tahu, oh ada MCB-nya, oh ada instalasinya, pakai konduit. Konduit itu pipa khusus untuk listrik ya. Kalau pipa PVC itu kan tebal. Kalau pipa konduit untuk instalasi listrik itu tipis dan ya diameternya lebih kecil ya. Kalau instalasi itu kan diameternya setengah in ya. Ini lebih kecil lagi. Ya, lebih kecil dari setengah in. Itu yang membedakan dan dia tipis. Karena kan hanya untuk menempatkan kabel-kabel ya. Kemudian dipasang MCB, kemudian stop kontak ya, di mana saklar dengan ketinggian 1,5 gitu ya, dan seterusnya ya. Itu pengetahuan untuk listrik. Tapi kalau sudah secara lengkap ya rumit ya harus orang ME ya. Dalam hal ini ME kan mechanical electrical. Kalau ini harus orang elektro ya, yang elektrik ya. Orang elektro yang elektrik. Karena mechanical, electrical dan plumbing MEP itu satu bagian di mana yang E-nya elektrik itu bisa elektrik, listrik, bisa elektronik. Misalnya pemasangan kabel-kabel untuk antena TV ya misalnya, untuk antena TV ya kan sudah disiapkan. Jadi enggak masing-masing mengeluarkan antena gitu enggak. Ya tinggal colokkan aja ke colokan antena TV ya. Kemudian pengeras suara misalnya ya. Atau untuk CCTV pemasangannya itu kan orang elektronik bukan orang listrik ya, bukan orang listrik. Jadi kalau sudah rumit ya harus ada. Karena apa? Di dalam pekerjaan itu terbagi beberapa bagian. Orang struktur, kemudian arsitektur, kemudian mechanical, electrical, ada juga yang mechanical, electrical, dan plumbing. Itu ya satu kegiatan. Makanya kalau struktur sudah selesai, biasanya orang strukturnya selesai. Tinggal arsitektur, ya masuk orang arsiteknya. Kemudian ada ME-nya, orang ME. Ya, termasuk pemasangan lift, itu ME. Ya. Jadi mechanical, electrical, ada juga yang mechanical, electrical, dan plumbing. Nah, saudara kadang-kadang dipasang kalau sebagai pengawas maupun sebagai pelaksana, ya struktur dan arsitektur. Ya, setelah selesai pekerjaan struktur, Anda lanjut ke pekerjaan arsitektur. Tapi ME-nya sendiri, orang MEP sendiri ya. Mechanical, electrical, dan plumbing sendiri. Baik di pelaksanaan maupun pengawasan.
Jadi di lapangan adalah seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk listrik ya, khususnya listrik. Karena begitu rumitnya ya, setiap ruangan itu kan cukup banyak kabel-kabelnya. Digabung dengan ruangan yang lain, itu cukup banyak. Nah, kalau 30 lantai, atau mungkin yang punya saudara 8 lantai, itu kan sudah bingung, jangan sampai salah sambung. Nah, supaya tidak salah sambung, kalau untuk instalasi listrik itu disebut dengan merger. Di-merger dulu. Di-merger itu dicek satu persatu. Ya, benar enggak ini? Ya. Ada kabel ini untuk daerah mana? Cek. Ya. Oh, ini daerah, nanti kasih tanda. Oh, ini untuk kabel stop kontak. Nanti dari lantai 1 sampai lantai 8 udah ketemu kabelnya. Nah, nanti kemudian ini kabel untuk saklar. Nah, dari lantai 1 sampai lantai 8. Anda bisa bayangkan berapa jumlah kabel yang ada di situ. Nah, untuk merger itu harus orang listrik ya yang tahu, karena mereka kan menggunakan peralatan. Ya, peralatan untuk menentukan ini stop kontak, ini saklar, ini misalnya untuk yang lainnya itu dia yang tahu. Kalau sudah itu saya terus terang juga nyerah gitu ya. Mesti orang ME saya yang harus melakukan pengawasannya pada saat merger tadi. Supaya begitu nanti listriknya disambung, powernya disambung, jangan sampai langsung meledak gitu ya, karena salah sambung. Nah, itu bahayanya di situ. Kalau mereka karena sudah terbiasa, ya kita hanya mengawasi saja. Orang listrik kan ME kita yang pengawas juga ikut. Ini tiba-tiba kok hilang ini. Jadi satu gerombolan kabel itu dikasih tulisan pakai kertas kecil yang digantungkan gitu, digantungkan di kabel-kabel tadi, sehingga kabelnya itu ya penuh dengan gantungan-gantungan tulisan-tulisan kecil-kecil. Itu saking mereka telitinya ya. Mereka juga nggak mau udah kerja capek-capek tiba-tiba ada salah sambung meledak. Nah, harus nyari lagi satu persatu lagi ya, percuma gitu ya. Makanya mereka kan juga harus hati-hati ya dalam hal pemasangan. Jadi sebelum dilakukan penyambungan ke powernya, ke listriknya, nah itu harus hati-hati. Paling tidak kalau nanti ada yang masang stop kontak pakai 1,5 ya itu ditegur gitu ya. Nggak boleh harus pakai yang 2,5. Karena kita nggak tahu penghuninya tertib apa enggak gitu ya. Ataunya penghuninya itu tadi masukkan stop kontak ke extension kabelnya ada 4, dari 4 3 dipakai, yang 1 extension lagi gitu ya. Wah, itu karena nggak tertib, kemudian cuma 1,5 ya kebakar gitu ya. Karena kemampuannya kan beda gitu ya dengan yang 2,5. Semakin besar diameter kabelnya, maka ya semakin bisa menampung arus yang lebih besar. Gitu. Jadi kalau diameternya kecil, arusnya kecil, nggak taunya arusnya besar, tapi diameternya kecil ya, jebol gitu ya, langsung kebakar nanti. Gitu. Nah itu harus
ingatkan kalau saudara sebagai pengawas ya, harus 3 kali 2,5 ya, atau 2 kali 2,5. Cuman kalau 2 kali 2,5 berarti groundednya nggak dipasang gitu. Harusnya 3 kali 2,5. Satu untuk grounded yang warna biru biasanya. Oke. Ya, sekarang untuk sekring sudah tidak digunakan lagi ya. Mungkin kalau di rumah saudara, rumah-rumah yang lama mungkin masih ada yang pakai sekring ya. Yang warnanya putih ya. Warnanya putih. Nah, itu sering putus. Kalau terjadi hubung singkat atau terjadi arus lebih, maka dia putus. Nah, mesti ganti, mesti beli. Makanya sekarang digunakan MCB supaya ya tidak usah beli lagi. Malam-malam hubung singkat atau malam-malam berlebih bebannya, MCB-nya turun. Ya tinggal ditunggu aja. Yang lainnya dimatikan, kalau beban lebih, kemudian setelah 2-3 menit, MCB-nya dinaikkan, ya sudah nyala kembali. Malam jam 2 mana ada toko listrik ya. Kalau pakai sekring kan mesti harus ada cadangan di rumah. Sekarang sudah tidak pakai itu lagi ya, sekring lagi, tapi sudah menggunakan circuit breaker ya, MCB, mini circuit breaker. Ada yang tanyakan mengenai masalah listrik? Ya, baik, kalau tidak ada, ya saya cukupkan sekian. Silahkan masih ada waktu untuk berdiskusi atau menyelesaikan PW, ya, supaya PW-nya itu selesai. Ya, ini sudah mau UTS ya. Minggu depan, kemudian minggu depannya sudah UTS. Ya. Nah, sudah sampai apa PW saudara? Ya, mohon dikejar supaya selesai ya nanti di akhir sebelum UAS biasanya ya. Dan PW itu satu mata kuliah. Kalau saudara tidak mengumpulkan berarti mata kuliah itu kan ya nilainya kan kecil ya kalau tidak mengumpulkan laporannya. Baik, silakan digunakan waktunya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift ya. Ya, terima kasih. Silakan dipakai untuk diskusi. Kayaknya masih Excel deh, Nak. Kalau dari contoh hitungan ibunya. Kayaknya masih Excel deh, Nak. Oke.